Dugaan pelecehan seksual Panji Gumilang dibongkar, minta dilayani 5 kali seminggu. Ada bukti video. Kemarin ada 14 anak yang dibawa oleh orang tuanya dan kita fasilitasi, kita terima di suatu tempat yang kira-kira nyaman dan tidak merasa terganggu. Kita lakukan wawancara dan kita pastikan bahwa ada tambahan 14 anak lagi yang menjadi korban dari pelaku. Itu yang kami tangkap dari ahli. Yang kedua, perbuatan terdakwa ini itu termasuk dalam kategori yang disebut dengan ancaman krisis. Jadi membekukan otak korban, membentukkan korban itu, sehingga secara sukarela itu kemudian mau melakukan apapun yang diminta oleh pelaku. Jadi bukan hanya trauma saja. Tadi dari psikolog setelah kami dalami secara luas, bahkan kami juga dapat pembelajaran lebih dari psikolog itu. Bagaimana kemudian perbuatan dilakukan secara bertahap, secara berencana, untuk kemudian bagaimana ada keinginan atau kemudian hal-hal yang dilakukan oleh si terdakwa diikuti oleh si korban, termasuk istrinya. Jadi kalau teman-teman sekalian menganggap bahwa kenapa ini baru terungkap sekarang, kenapa istrinya kemudian tidak mau melapor dan seterusnya, ini sebenarnya didesain seperti itu. Jadi dalam istilah fisiolog itu ada dalam dirusak fungsi otaknya. Sekaligus bukan organ otaknya, tapi fungsi otaknya dirusak. Sehingga orang kemudian tidak bisa membedakan mana itu benar, mana itu salah, mana kemudian bisa buru-buru melapor, buru menyampaikan. Istrinya pun seperti tidak berdaya. Jadi dia disuruh kemudian ibu tinggal di sini, bahkan mohon maaf ya, ketika istri pelaku mendapati suaminya, itu kemudian pas saat malam dia tidur bareng, naik ke atas tiba-tiba mendapati si pelaku itu sedang melakukan perbuatan tidak senonoh pada korbannya, nggak bisa apa-apa. Sementara kita lakukan penyelidikan dan kita akan melakukan pemeriksaan terhadap para santriwati. Kemudian juga untuk yang terduga pelaku sudah dilakukan juga. Nanti akan kita dalami keterangan itu. Jadi untuk saat ini kita memang ekstra untuk melakukan pendalaman perkara tersebut. Pengakuan ini datang dari orang-orang yang katanya pernah jadi pengikut Anda. Ya. Katanya pernah nyantri di sini atau pernah bekerja di sini, yang mengatakan bahwa di Al Zaitun berzina itu dihalalkan, karena nanti akan ada proses untuk pengampunan dengan membayar 2 juta rupiah. Itulah, kan ini mau dijatuhkan, ini orang yang diserang ini mau dihancurkan, minimal nama baiknya. Ya bisa saja disusun seperti itu. Apakah khalayak? Minimal Mas Andi, lembaga pendidikan seperti begini, terus melehalkan seperti apa yang ditanyakan tadi. Tidak bisa. Mungkin dari sana sini mereka menyerang tidak bisa. Nah itu yang sensitif barangkali menurut mereka. Sensitif sebagaimanapun tidak ada di sini, dan kami tidak anggap itu sensitif. Itu makarangan, tidak bisa dibuktikan. Saya berubah nggak? Berubah nggak? Kenapa menanyakan saya yang bertanya ke Kartini kok? Karena Kartini pengen status saya. Betul. Tadi tepat. Sebenarnya Kartini tuh pengen nikah banget ya, itu aja. Tadi waktu hubungan itu sudah nggak ada rasa apa-apa dengan saya. Sekarang saya mengadakan jiwa nggak ada apa-apa. Saya mau buka lagi. Jangan pernah menganggap bahwa saya itu di sini terus semena-mena, tidak. Dikasih honor seperti Kartini juga. Honor itu. Seiring terkuaknya hal-hal menyimpang dari ajaran agama Islam di Pondok Pesantren Al Zaitun, kini Panji Gumilang pun diduga telah melakukan pelecehan seksual di lingkungan ponpes yang dipimpinnya tersebut. Panji Gumilang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap pegawainya dan minta dilayani 5 kali seminggu. Mantan wali santri Ponpes Al Zaitun dan ex-anggota NII KW 9 Leni Siregar pun membongkar bukti dugaan pelecehan seksual di lingkungan ponpes tersebut.
Dalam kanal YouTube Metro TV, Leni Siregar mengaku memiliki bukti berupa rekaman suara dan video pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang. Dalam rekaman suara itu dan video itu terdengar suara diduga Panji Gumilang mengajak untuk berhubungan badan. Kalau ditanya pendapat saya, ya benar, karena saya sudah mendengar langsung voice note yang saya yakin itu suaranya dia, pimpinan pesantren PG, kepada korbannya Leni. Saya juga melihat satu video percakapan yang ada di sana terdapat kode untuk mengajak berhubungan. Kalau orang dewasa pasti mengerti, jadi itu menguatkan voice note sebelumnya, imbuhnya. Setelah kontroversi Ponpes Al Zaitun mencuat, Leni turut berharap dugaan pelecehan seksual di lingkungan pesantren segera diungkapkan. Korban pegawai yang ditempatkan jauh dari lingkungan pesantren jadi di belakang gudang beras, ujar Leni. Ironisnya, kata Leni, Panji Gumilang diduga memberi doktrin agar korban menurut saat dilecehkan. Dalam seminggu bahkan korban bisa diminta melayani berkali-kali. Awalnya korban cerita ke saya bahwa dia dipaksa dan ada doktrin yang harus patuh apapun yang diserukan pimpinan pesantren. Dia melayani 3-5 kali dalam 1 minggu, tandasnya. Ironisnya, kata Leni, Panji Gumilang diduga memberi doktrin agar korban menurut saat dilecehkan. Dalam seminggu bahkan korban bisa diminta melayani berkali-kali. Awalnya korban cerita ke saya bahwa dia dipaksa dan ada doktrin yang harus patuh apapun yang diserukan pimpinan pesantren. Dia melayani 3-5 kali dalam 1 minggu, tandasnya.